Oke guys, welcome back to my channel. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang alur cerita film You Get Me yang rilis tahun 2017. Film ini bercerita tentang seorang gadis cantik, kaya, tapi memiliki kelainan jiwa. Gadis ini menyukai seorang pria yang sudah memiliki pacar. Dia rela melakukan apa saja untuk mendapatkan pria tersebut. Oke, seperti apa ceritanya? Langsung saja ke inti videonya. Di awal cerita kita akan diperlihatkan seorang pria bernama Tyler. Tyler merupakan pelajar SMA dan dia menjalin hubungan dengan perempuan bernama Allison. Hubungan mereka sangat baik, akan tetapi Tyler belum pernah mengajak Allison bertemu dengan keluarganya. Menurut cerita, keluarga Tyler sangatlah sibuk. Tyler hanya ditemani adik perempuannya yang bernama Tiffany. Tyler bekerja sebagai pelayan di sebuah kafe di pinggir pantai. Tyler dan Allison juga memiliki teman-teman bernama Lydia dan Gil. Mereka selalu berkumpul bersama. Hingga suatu malam mereka berencana pergi ke suatu pesta. Sesampainya di pesta, tanpa sengaja Allison bertemu dengan kawan lamanya dari San Francisco yang bernama Case. Allison pun langsung memperkenalkannya kepada Tyler. Dan pada saat mereka hanya berdua, Case mengatakan kepada Tyler kalau Allison adalah perempuan yang tidak benar dan dia suka wik-wik sama om-om. Tyler pun hanya bisa terdiam sambil menahan emosi. Selama berpacaran, Allison tidak pernah menceritakan masa lalunya. Akibatnya, Tyler marah kepada Allison. Dan di malam itu mereka bertengkar. Allison mengakhiri hubungan mereka. Tyler pun langsung keluar dari pesta. Di sana secara tak sengaja Tyler bertemu dengan gadis cantik bernama Holly. Akhirnya Holly mengajak Tyler jalan-jalan menaiki mobil mewah yang dia bawa. Di perjalanan Tyler curhat kalau dia putus dengan pacarnya. Setelah berjalan cukup lama, Holly membawa Tyler ke rumahnya. Keesokan harinya, Tyler terbangun dan langsung mencari Holly yang berada di ruang tamu. Holly bercerita tentang keluarganya, di mana ayahnya sudah meninggal dan mewariskan banyak harta, dan hanya tinggal ibu tirinya yang selalu berpergian entah kemana. Jadi setiap harinya Holly selalu sendiri dan pastinya merasa kesepian. Setelah bercerita cukup lama, Holly mengajak Tyler jalan-jalan di sekitar rumahnya yang super mewah. Baru sehari kenalan, Holly langsung mengajak Tyler main kuda-kudaan. Karena tergoda dengan kecantikan Holly, Tyler pun langsung bilang oke. Nah, setelah capek main kuda-kudaan, Tyler sadar kalau dia harus pulang ke rumah karena adiknya sendiri di rumah. Sesampainya di rumah, Tyler mendapat pesan dari Allison. Allison mengajaknya ketemuan di rumahnya. Singkat cerita, pagi hari pun tiba. Tyler sudah berada di depan rumah Allison. Mereka pun bertemu dan Allison meminta maaf atas perlakuannya kemarin malam. Begitupun dengan Tyler langsung meminta maaf. Setelah bermaafan, mereka berdua berjanji tidak akan menyembunyikan rahasia satu sama lain. Seketika Tyler sadar kalau dia habis main kuda-kudaan dengan perempuan yang bernama Holly, tapi dia merahasiakannya. Keesokan harinya ada siswi baru yang masuk ke sekolahnya dan ternyata itu adalah Holly.
Setelah kelas berakhir, Tyler dan kawan-kawannya berkumpul di kantin sekolah. Namun, tiba-tiba Holly datang dan memperkenalkan diri. Holly berharap bisa berteman dengan mereka. Karena panik, Tyler langsung mengirim pesan ke Holly untuk bertemu sepulang sekolah. Saat mereka bertemu, Tyler mengatakan kepada Holly untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Namun terlihat Holly sangat kecewa karena Holly mencintai Tyler. Keesokan harinya, mereka bertiga, Tyler, Allison, dan Holly, berjalan-jalan di pantai. Semakin hari, Holly dan Allison menjadi semakin dekat. Sampai Holly pun menginap di rumah Allison untuk merumpi bareng. Di sana, Allison bercerita kalau dia dan Tyler belum pernah main kuda-kudaan selama berpacaran. Dan di saat bersamaan, di rumah Tyler ingin mengatakan yang sebenarnya kepada Allison melalui chat WhatsApp tentang hubungannya dengan Holly. Namun Tyler tahu kalau Holly sedang menginap di rumahnya. Tyler pun tidak jadi mengatakannya. Holly yang sedang menginap di rumah Allison mengambil barang-barang miliknya saat dia tertidur dan langsung pergi tanpa pamit. Setelah dari rumah Allison, Holly langsung ke rumah Tyler dan mencoba menggodanya. Tyler pun menolak. Beberapa hari berlalu, Allison dan Lydia sedang berjalan, dan Lydia bercerita tentang Holly yang sangat mencurigakan karena tidak memiliki sosial media di zaman sekarang. Tanpa sengaja Holly mendengar dan merasa terancam. Dia pun berencana untuk meracuni Lydia. Di tempat lain, Tyler melihat ibu tiri Holly sedang berbicara dengan salah satu guru di sekolahnya. Dia langsung menemui ibu tiri Holly dan memperkenalkan diri. Ibu tiri Holly bercerita kalau Holly memiliki penyakit gangguan mental hingga Holly diharuskan mengkonsumsi obat-obatan sampai terapi khusus. Akhirnya Tyler berpikir kalau Holly berbahaya dan bisa merusak hubungannya dengan Allison. Nah, saat Allison dan Lydia sedang duduk di kantin sekolah, Holly datang dan membawakan minuman untuk mereka. Saat Lydia meminum minuman tersebut, Lydia langsung kejang-kejang dan terjatuh sehingga harus dibawa ke rumah sakit. Sementara itu, Tyler yang baru tiba di TKP mulai curiga kalau Holly mencampur sesuatu di minuman Lydia. Keesokan harinya di rumah Tyler sangat terkejut melihat Holly berada di rumahnya dan bermain bersama adiknya. Dengan cepat Tyler membawa Holly keluar dari rumahnya secara paksa, dan di sana Tyler mendorong Holly sampai jatuh dan pergi meninggalkannya. Di malam harinya Tyler pergi ke rumah sakit dan bercerita dengan Lydia kalau dia memiliki hubungan dengan Holly. Sepulang dari rumah sakit, Tyler mengirim pesan kepada Allison untuk bertemu di pantai. Keesokan harinya mereka bertemu dan Allison sangat marah karena tahu Tyler sudah pernah main kuda-kudaan sama Holly. Tyler mencoba menjelaskan tetapi Allison tidak mau mendengarkan sampai Allison pun pergi. Keesokan harinya di sekolah, tiba-tiba Tyler dipanggil oleh gurunya. Guru itu mengatakan kalau ada siswi yang menuduh Tyler telah melakukan kekerasan. Siswi tersebut bernama Elizabeth Holly Viola. Akibat tuduhan itu, Tyler diskors beberapa hari dari sekolahnya. Setelah mengetahui nama asli Holly, dia langsung mencarinya di Google. Tyler pun sangat terkejut melihat artikel tentang Holly yang melakukan kekerasan terhadap siswi lain dan akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Di saat bersamaan, Holly mengirim pesan ke Tyler kalau targetnya adalah Allison. Di malam harinya Holly masuk ke rumah Allison dan berencana untuk menculiknya. Setelah berhasil menculik Allison,
Holly mengirim foto Allison yang sedang pingsan kepada Tyler. Tyler yang melihat foto tersebut langsung bergegas pergi menyelamatkan Allison. Saat Allison tersadar dengan tangan dan kaki yang terikat di kursi, Holly yang berada di depannya menceritakan yang sebenarnya. Kalau dia tidak hamil, dia sengaja melakukannya agar Allison putus dengan Tyler. Tiba-tiba datanglah ibu tiri Holly dan terkejut melihat Allison dalam keadaan terikat. Dia pun mencoba menolongnya, tapi Holly langsung menyerangnya dari belakang dan membungkus kepalanya dengan plastik sehingga membuat ibu tirinya meninggal. Setelah sampai di rumah Holly, Tyler langsung masuk dan mengambil senjata tajam untuk berjaga-jaga. Tanpa sengaja, Tyler melihat Allison dalam keadaan tergantung dengan kepala yang berdarah. Tyler pun bergegas menyelamatkan Allison dan membawanya keluar. Akan tetapi Holly tidak membiarkannya begitu saja. Holly langsung menodongkan senjata api dan mengancam mereka berdua. Tyler mencoba meminta maaf kepada Holly atas perlakuannya. Namun tiba-tiba Gil datang dan membuat Holly kaget hingga dia langsung menembak Tyler. Dengan cepat, Allison mengambil benda tajam yang dibawa Tyler dan menusuk Holly. Holly pun terjatuh. Dan untungnya Tyler tidak mengalami luka yang parah dan masih bisa diselamatkan. Begitu juga dengan Holly yang masih bisa diselamatkan. Akhir cerita, Tyler dan Allison bisa berkumpul bersama kembali. Mantap. Semoga menghibur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.